Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, doa yang berkuasa. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur punya Tuhan yang baik seperti Engkau. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang mendengar doa kami. Hari ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami pasti diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu, haleluya, amin. Doa yang berkuasa. Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara, kita sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, maka kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya berdoa. Berdoa itu satu kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Orang yang berdoa, orang itu akan mengalami satu terobosan. Orang yang berdoa, orang itu akan mengalami satu pengenalan akan Tuhan. Orang yang berdoa, orang itu kuat di dalam kehidupan. Orang yang berdoa, orang itu berkemenangan di dalam kehidupan. Bahkan doa akan membuat orang itu hidup dalam berkat Tuhan. Jadi doa itu sangat penting. Doa itu berkuasa. Nah, menjadi pertanyaan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana doa yang berkuasa? Yang pertama yang perlu kita renungkan adalah doa orang benar. Alkitab mencatat, tadi kita baca Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi yang pertama, doa yang berkuasa adalah doa orang benar. Orang benar dalam bahasa Yunaninya dikatakan dikaios, artinya benar, tulus, adil, dan tidak bersalah. Dalam hal ini artinya saudara benar di hadapan Tuhan. Bukan cuma doanya yang bagus, bukan cuma doanya yang benar, bukan cuma doanya yang tersusun dengan sistematis, tapi hidup orang itu benar. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kali kita lakukan dalam hidup ini, kita hidup benar. Karena tanpa hidup benar, maka doa kita itu cuman susunan, cuman cara, cuman teknik. Kita harus hidup benar, sehingga doa itu berkuasa. Kemudian yang kedua saudara, doa yang yakin didoakan itu besar kuasanya. Jadi ada sebuah keyakinan, yakin didoakan. Yakobus 5 ayat 16 tadi kita baca, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan energio, artinya sungguh-sungguh, penuh energi, antusias, meluap dari hati yang benar. Musa dan Harun di antara imam-imamnya
dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Saudara, hidup itu harus benar, hidup itu harus berdoa, dan hidup itu harus yakin dan percaya. Kalau kita cuma pintar merangkai doa, membentuk doa sistematis, namun hidup kita tidak benar, apa kuasanya, saudara? Untuk itu hidup harus benar, hidup harus yakin, dan hidup harus percaya kepada Tuhan. Ada beberapa tokoh-tokoh di Alkitab yang berdoa dengan yakin. Nabi Elia. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Karena dengan yakin berdoa. Lalu kemudian yang bergaul karib dengan Tuhan ada Daud. Daud juga disebut sebagai kekasih Allah. Daud disebut dengan beloved of God. Kenapa Daud bisa dekat, bisa bergaul dengan Tuhan? Sebab Daud tahu cara mengasihi Tuhan. Dia mengenal Tuhan yang dia sembah. Nah, ada beberapa tokoh yang bergaul karib selain Daud. Ada Nabi Samuel. Nabi Samuel dikatakan, lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Lalu Samuel berkata, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Orang yang bergaul dengan Allah, dekat dengan Dia, maka kita akan mendengar suaranya. Sama seperti Samuel, dia berkata, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. 1 Samuel 3 ayat yang ke-10. Kemudian ada Henok. Henok juga Alkitab bilang dia hidup bergaul dengan Allah. Dia bergaul selama berapa puluh tahun, berapa ratus tahun. Dia bergaul karib dengan Allah. Jadi saudara, mengapa Henok, Samuel, Daud, mereka hidupnya boleh berkenan? Karena mereka bergaul karib. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ketika kita berdoa, maka di situ akan muncul satu pengenalan akan Tuhan. Kita akan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Hidup yang dibangun di atas doa, hidup itu menjadi peka akan Tuhan. Akan ada sebuah keintiman, akan menjadi satu hubungan yang sangat spesial antara kita dengan Tuhan ketika kita berdoa dan bergaul. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara sedang doakan hari-hari ini? Apa yang saudara sedang minta hari-hari ini? Saudara percayalah, Tuhan mendengar doamu. Tapi sebelumnya saudara, kita perlu hidup benar. Hidup benar bukan karena kekuatan kita, tapi karena pertolongan Tuhan. Jadi hidup benar, hidup percaya saudara, percaya kepada janji Tuhan, percaya kepada firman-Nya. Lalu kemudian saudara bergaul karib intim dengan Tuhan. Maka lihatlah doa-doa yang kita naikkan, doa-doa yang berkenan kepada Tuhan. Doa itu berkuasa saudara. Dan saya berdoa sepanjang tahun ini saudara akan mendapatkan jawaban doa saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu. Kami adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, dibenarkan Tuhan, bahkan orang-orang yang berkemenangan. Untuk itu kami harus berdoa, sebab doa itu punya kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.